Kalau kangen beda alam itu, cara ngobatinnya gimana ya? Kan nggak mungkin kita ikutan duluan. Nanti Tuhan yang marah kalau belum waktunya. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru, tempatmu menemukan segala tentang hidup, warna, keluarga, cinta, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Akhirnya ya, kamu udah gak sakit lagi. Kalau kamu dengar kalimat itu, kamu akan berpikir apa? Oh, seseorang yang udah selesai dari rasa move on-nya. Oh, seseorang yang selesai dengan masa lalunya. Oh, seseorang yang udah gak lagi sakit. Oh, dia udah sembuh ya. Hebat ya, selamat. Tapi gimana kalau akhirnya kamu udah gak sakit lagi karena perjuangan kamu sudah selesai di bumi. Never plan that one day I'll be losing you in another life. Terus kamu isi titik-titiknya itu. In another life, aku pengen bisa ketemu lagi. Aku pengen aku bisa jadi bagian dari keluarga kamu lagi. Aku pengen aku tetap bisa jadi pasangan kamu lagi. Aku pengen tetap bisa jadi cucunya kamu lagi. Aku pengen bisa jadi teman terbaiknya kamu lagi. In another life, dalam bagian kehidupan yang lain. Aku berharap kita bertemu lagi. Kalau orang-orang bisa kangen sama orang yang bisa dia lihat, bisa dia raba, atau suatu saat nanti bisa dia peluk. Kalau kangen beda alam itu, cara ngobatinnya gimana ya? Kan gak mungkin kita ikutan duluan. Nanti Tuhan yang marah kalau belum waktunya. Terus gimana dong? Kan kita gak bisa ikut pindah alam. Nanti Tuhan marah. Gak boleh ya ditinggal sama orang yang selalu kita andalkan di hampir seluruh aspek kehidupan kita. Ditinggal sama orang yang selalu jadi bagian penting dalam cerita hidup kita. Pasti rasanya mengejutkan. Kali pertama Biru, pada saat Biru masih cukup muda, Biru berpisah dengan seseorang, itu adalah ketika Biru berpisah dengan teman Biru seumuran. Itu umur Biru berapa ya? 16 tahun sepertinya. Biru dengar kabar teman ini sudah meninggal. Biru kaget sekali. Semua di antara kita datang dengan seragam. Seragam kami masing-masing sudah berbeda. Ternyata teman kita mendului. Beberapa bulan kemudian disusul lagi dengan kabar berikutnya. Teman yang sangat dekat dengan aku dari TK sampai dengan SMP. Aku disusul dengan kabar kepergiannya yang cukup mengenaskan. Kita nggak ada yang pernah tahu kalau hidup kita itu sampai kapan kan. Tapi bayangin deh, ditinggal sama seseorang yang kita bisa bilang akhirnya kamu udah gak sakit lagi ya. Kamu udah gak menderita lagi di bumi karena semua pencobaan-pencobaan di bumi itu menyakitkan. Entah keluarga kita, entah ayah kita, entah ibu kita, entah pasangan hidup kita. Itu pasti rasanya pedih banget. Mungkin rasa pedih yang gak akan pernah bisa lagi dibayangkan sama kita. Karena kita bahkan gak pernah kebayang kalau kita akan ditinggalkan sama dia. Figur yang kita gak pernah bayangin loh, kita bisa ditinggalin. Gimana bisa kita mempersiapkan perpisahan? Meskipun seseorang pernah berkata sama Biru, dalam hidup ini people will come and go. Tahu gak alasan gue gak menikah itu apa? Katanya, gue memilih untuk gak menikah karena gue tahu suatu saat nanti gue bakal menghadapi rasa kehilangan. Berpisah sama pasangan hidup itu pasti akan menyakitkan itu kan. Dan untuk menghindari reaksi ekspektasi yang tidak sesuai itu, dia memilih untuk gak menikah. Karena perasaannya untuk ditinggalkan jauh lebih takut daripada perasaan untuk disayangi yang dia punya. Kehilangan seseorang lewat dari beda alam, ketika dia meninggalkan kita punya rasa sakit yang seperti tidak bisa tertangguhkan. Gak bisa juga kita jelaskan karena kita mau kayak gimana? Kita gak punya cara lain selain melihat foto-fotonya, album-albumnya zaman dulu, foto di galeri kita. Oh, ternyata seindah ini ya. Momen aku sama dia tuh menyenangkan ya. Tapi seberapapun rindunya kita sadar kalau kita gak akan pernah bisa kembali. Mereka gak akan pernah bisa balik. Orang yang rindunya udah beda alam, itu diobatinnya cuma sama apa? Sama nangis, datang ke kuburannya, terus ucapin doa-doa baik ke dia. Kehilangan yang mungkin membuat kita berduka sampai seumur hidup. Bukan karena gak ikhlas, pasti ada momen yang kita akan ikhlas. Tapi kan ada luka yang gak akan pernah bisa sembuh. Karena sosoknya yang bernyawa itu udah gak ada lagi di samping kita. Ada harga yang gak akan pernah bisa kebeli dengan apapun itu, agar orang itu hidup kembali. Dunia terus berjalan, tapi dunia rasanya terhenti di hari itu. Dunia terus berjalan, tapi ketika hari itu terjadi, kita gak pernah sadar kalau kita lagi bermimpi. Kita gak pernah sadar kalau itu adalah realita, dan seakan-akan kita terus bermimpi. Kita gak bisa sentuh fisiknya. Terus kita perlu berapa waktu lagi ya buat bisa ketemu? Segala perayaan udah gak ada lagi dia di dalamnya. Padahal hari ini hari besarku. Padahal sebentar lagi adalah pertambahan usiaku. Padahal sebentar lagi aku bakal graduation. Padahal sebentar lagi aku mau nikah. Ada berapa banyak harga yang harus kita bayar untuk sebuah kebahagiaan. Kepergian dia mengubah hidup kita. Karena kita gak akan pernah bisa lupa sama semua perasaan sakit itu. Dan kita terus berusaha untuk mempelajarinya dalam hidup. Pengen peluk, pengen cerita udah gak bisa. Katanya kalau orang yang meninggal terus dia udah gak pernah datang lagi dalam hidup kita, itu karena dia udah tenang ya di sana. Tapi aku kangen. Emang gak bisa ya kalau sekali-kali aja mampir ke dalam mimpi. Tapi sekangen apapun kita, seberapapun rasanya, dia gak akan pernah bisa kembali. Bahkan kita masih gak nyangka kalau hari ini bisa kejadian kan? Kayak mimpi. Dan mimpi yang gak pengen rasanya bangun lagi. Orang yang ditinggalkan mungkin kan rasa sakit mungkin berkata begini, andaikan waktu itu kamu sembuh, andaikan waktu itu kamu gak perlu ngerasain rasa sakit ini. Kalau rasa sakit itu gak ada, pasti kamu bisa sekuat itu sampai sekarang. Pasti kamu masih punya change of life. Pasti kamu masih di sini nemenin aku. Tapi sekarang kamu udah gak sakit lagi ya? Udah gak perlu ngerasain lagi banyak penderitaan di bumi. Kamu harus senangnya di sana. Justru malah kamu yang harus doain aku. Doain aku supaya aku kuat ngejalanin sisa hidup aku ya. Kamu di sana malah udah berbahagia, udah ketemu sama Tuhan. Sekarang tinggal nunggu aku yang nyelesain waktunya aku. Tapi semakin dewasa kita semakin sadar kalau ada banyak hal yang isinya adalah penerimaan. Tentang hal buruk dan hal baik mungkin aja terjadi dan mungkin aja datang dalam kehidupan kita. Aku boleh buat salah, aku boleh gagal, aku boleh menyesal, tapi aku gak mau
meninggalkan seseorang yang aku sayangi dalam kondisi sangat menyesal atau dengan pertengkaran. Makanya kamu tahu nggak alasannya kenapa Biru sangat menghindari perdebatan, sangat menghindari pertengkaran? Karena kita nggak pernah tahu waktunya kita say goodbye sama orang yang kita sayang. Gak semua hal di bumi akan sesuai dengan maunya kita. Dan itu nggak apa-apa, termasuk dengan perpisahan. Beda alam. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.